Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Tahir dengan NIM 220141162, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan meringkas beberapa materi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Rashid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini. Materi pertama adalah formasi regu tembak. Formasi regu tembak ini merupakan format yang cepat dan dinamis yang bisa digunakan untuk berbagai macam tujuan, misalnya menguji dan memerankan satu lakon. Format ini menampilkan pasangan secara bergilir. Siswa mendapat peluang untuk merespon dengan cepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara bertubi-tubi atau jenis tantangan lain. Materi selanjutnya yaitu pengantaran dan pemberian masukan secara aktif. Prosedur umum dalam menggunakan pengamat pada latihan drama atau sesi latihan keterampilan adalah dengan menunggu hingga pementasan selesai sebelum meminta pemberian masukan. Prosedur ini memberi umpan balik yang sifatnya segera berbagi si pemeran. Ini juga menjadikan pengamat untuk tetap siap selama pementasan. Materi selanjutnya yaitu pemeranan lakon yang tidak membuat grogi siswa. Teknik ini mengurangi ancaman atau rasa khawatir siswa dalam pemeranan lakon. Caranya adalah dengan menempatkan guru pada peran utama dan melibatkan siswa dalam memberikan respon dan menetapkan arah skenarionya. Materi selanjutnya yaitu pemeranan lakon oleh 3 siswa. Teknik ini memperluas peranan lakon tradisional dengan Materi selanjutnya yaitu pemeranan lakon oleh 3 siswa. Teknik ini memperluas pemeranan lakon tradisional dengan menggunakan 3 siswa yang berbeda dalam situasi pemerangan yang sama. Teknik ini menunjukkan pengaruh dari variasi individual terhadap akibat dari situasi itu. Materi selanjutnya yaitu menggilir peran. Aktivitas ini merupakan cara yang bagus untuk memberi kesempatan bagi tiap siswa untuk mempraktikkan keterampilan melalui pemeranan lakon tentang situasi kehidupan nyata. Selanjutnya, materi memperagakan caranya. Teknik ini memberi siswa kesempatan untuk mempraktikkan yang melalui peragaan keterampilan khusus yang diajarkan di kelas. Pemeragaan acapkali merupakan alternatif yang cocok untuk pemeranan lakon karena cara ini tidak begitu mengancam atau membuat siswa grogi. Siswa diberi banyak waktu untuk membuat skenario mereka sendiri dan mencantumkan bagaimana mereka ingin mengilustrasikan keterampilan dan teknik yang baru saja dibahas di kelas. Materi selanjutnya, bagaimana menjadikan belajar tidak terlupakan. Sebagai guru mengajar hingga batas akhir masa sekolah, semester atau bidang studi, mereka mungkin beranggapan bahwa pada saat-saat akhir mereka dapat menjejalkan lebih banyak informasi dan menyelesaikan topik dan materi yang masih dalam agenda mereka. Makna dari menyelesaikan mata pelajaran masih perlu dipertanyakan karena ada kalanya guru hanya sekedar menyelesaikan materi yang masih tersisa, memaksakan diri untuk mengajar hingga batas akhir. Seringkali berakibat pada terjadinya pengajaran yang tidak tertata, ada yang terlewatkan atau ada yang masih belum jelas. Sebaliknya, bila kegiatan bersifat aktif, ada peluang untuk terjadinya pemahaman. Bila kita menyediakan waktu untuk memanfaatkan apa yang telah dipelajari, maka ada peluang untuk terjadinya pengingatan. Di samping menyimpan apa yang telah dipelajari, penting pula untuk menikmatinya seperti halnya pengalaman. Pembelajaran akan dapat dinikmati bila ada kesempatan untuk mengingatnya dan memberinya sentuhan akhir menyentuh perasaan.
sebagaimana yang telah kita bicarakan tentang hidangan pembuka dan entry dari kegiatan belajar aktif. Sekarang yang akan kita bahas adalah hidangan penutup. Ada banyak tindakan positif yang bisa kita ambil untuk menciptakan penutup mata pelajaran yang bermakna dan barangkali tak terlupakan, yang dibagi menjadi 4 bagian. Strategi pertama itu strategi peninjauan kembali, kedua penilaian sendiri, strategi ketiga itu perencanaan masa depan, yang keempat adalah ucapan perpisahan. Materi selanjutnya yaitu strategi peninjauan kembali. Salah satu cara yang pasti untuk membuat pembelajaran tetap melekat dalam pikiran adalah dengan mengalokasikan waktu untuk meninjau kembali apa yang telah dipelajari. Materi yang telah dibahas oleh siswa cenderung 5 kali lebih melekat di dalam pikiran ketimbang materi yang tidak. Itu karena pemahaman kembali memungkinkan siswa untuk memikirkan kembali informasi tersebut dan menemukan cara untuk menyimpan di dalam otak. Materi selanjutnya yaitu peninjauan ulang topik. Strategi ini memberi siswa tantangan untuk mengingat apa yang telah dipelajari dalam tiap topik atau unit mata pelajaran. Ini merupakan cara yang bagus untuk membantu siswa meninjau ulang materi yang telah dibahas. Materi selanjutnya yaitu meninjau kesulitan pada materi pelajaran. Strategi ini dirancang seperti tayangan permainan TV. Jawaban diberikan terlebih dahulu dan tantangannya adalah mengajukan pertanyaan yang cocok atau benar. Format ini bisa mudah digunakan sebagai tinjauan tentang materi pelajaran. Materi selanjutnya itu bowling kampus. Strategi ini merupakan alternatif dalam peninjauan ulang. Materi strategi ini memungkinkan guru untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah menguasai materi dan bertugas menguatkan, menjelaskan dan mengintisarkan poin-poin utama. Materi selanjutnya yaitu tinjauan ala permainan bingo. Strategi ini membantu mengingatkan kembali akan istilah-istilah yang telah siswa pelajari selama menempuh mata pelajaran. Strategi ini menggunakan format permainan bingo. Materi selanjutnya yaitu tinjauan ala permainan Hollywood Squares. Strategi peninjauan ini didasarkan pada tayangan kuis itu yang pernah populer, Hollywood Squares. Materi selanjutnya itu mempertimbangkan kembali. Salah satu cara paling efektif untuk mendesain sebuah unit atau materi pelajaran adalah dengan meminta siswa mengungkapkan pandangan mereka tentang topik pelajaran semenjak awal dan kemudian menilai kembali pandangan ini pada akhir pelajaran. Materi selanjutnya yaitu keuntungan dari investasi Anda. Pendekatan ini meminta siswa untuk menilai apakah mereka akan mendapatkan manfaat dari pelajaran. Pendekatan ini menempatkan mereka dalam posisi memiliki harapan terhadap apa yang mereka pelajari, bukan hanya sekedar mengikuti pelajaran. Materi selanjutnya itu galeri belajar. Aktivitas ini merupakan suatu cara untuk menilai dan mengingatkan apa yang telah siswa pelajari selama ini. Materi selanjutnya itu penilaian diri secara fisik. Aktivitas ini serupa dengan aktivitas 66 penilaian diri aktif. Dengan menggunakannya, seberapa banyak yang mereka pelajari atau mengubah pendirian yang dia punyai sebelum mengikuti pelajaran. Materi selanjutnya itu mozaik penilaian. Latihan ini menggunakan kegiatan membuat gambar mozaik yang memungkinkan siswa menilai diri mereka dengan cara yang kreatif. Materi selanjutnya yaitu perencanaan masa depan. Pada akhir dari pelajaran yang menampilkan kegiatan belajar aktif, siswa biasanya akan bertanya selanjutnya bagaimana. Keberhasilan belajar aktif benar-benar terukur oleh cara menjawab pertanyaan itu, yakni bagaimana hal-hal yang telah dipelajari di kelas di masa mendatang. Strategi-strategi ini dirancang untuk mendukung perencanaan masa depan. Sebagian diantaranya merupakan teknik cepat yang bisa Anda gunakan bila waktunya terbatas. Sebagian lain memerlukan lebih banyak waktu dan komitmen akan membuahkan hasil yang lebih baik.
Materi selanjutnya itu tetaplah belajar. Strategi ini memungkinkan siswa menemukan cara-cara untuk terus mempelajari mata pelajaran yang Anda ajarkan. Materi selanjutnya itu stiker yang sangat melekat. Stiker strategi yang strategi yang menyenangkan ini memungkinkan siswa untuk membuat pengingat yang mengingatkan mereka supaya menggunakan apa yang telah mereka pelajari. Mereka mesti menempelkannya pada bagian-bagian yang permukaannya rata, kulkas, pintu, meja, dan lain. Materi selanjutnya yaitu dengan ini saya tetapkan bahwa ini merupakan strategi yang banyak dipraktikkan untuk mendapatkan komitmen terhadap penerapan atas apa yang telah dipelajari di kelas. Strategi ini juga merupakan cara yang baik untuk membantu siswa mengingat pelajaran yang telah lama berlalu. Materi selanjutnya yaitu kuesioner lanjutan. Ini merupakan strategi yang cerdik untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pelajaran setelah lama berakhir. Strategi ini juga berfungsi sebagai cara untuk tetap terhubung dengan siswa. Materi selanjutnya itu berpegang erat. Ini merupakan sebuah prosedur di mana siswa membuat komitmen serius untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Materi selanjutnya itu ucapan perpisahan. Pada umumnya, siswa mengalami rasa kedekatan dengan teman sekelas. Ini terjadi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan belajar aktif. Mereka perlu mengucapkan perpisahan satu sama lain dan mengungkapkan penghargaan mereka atas dukungan dan dorongan yang diberikan satu sama lain. Selama mengikuti pelajaran, ada banyak cara untuk membantu menyemarakan suasana perpisahan. Ini cukup baik untuk diterapkan. Materi selanjutnya itu papan Scrabble perpisahan. Ini merupakan teknik yang memungkinkan siswa untuk berkumpul bersama pada akhir pelajaran dan mengenang apa yang telah mereka alami bersama. Ini dilakukan dengan membuat papan Scrabble raksasa. Materi selanjutnya itu menjalin hubungan. Ini merupakan sebuah kegiatan yang secara simbolik menggambarkan sebuah pelajaran yang sudah hampir diakhiri. Aktivitas ini terutama cocok bila siswa telah memiliki hubungan erat satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu foto bersama. Ini merupakan aktivitas yang mengakui sumbangsi dari setiap siswa sembari mengenang seluruh teman sekelasnya. Materi yang terakhir adalah ujian akhir. Ini mendapatkan cara yang menyenangkan untuk mengenang kegiatan yang berlangsung dalam kelas. Demikian pemaparan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.